Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas kompetensi konsentrasi keahlian bisnis digital, elemen digital onboarding. Siap ya? Capaian pembelajaran pada akhir fase F, peserta didik mampu melakukan aktivasi penjualan melalui platform digital seperti media sosial, website, marketplace, dan online retail. Sebagian orang telah mengenal onboarding sebagai proses menyesuaikan segala aspek dalam perusahaan terhadap karyawan. Pada mulanya, konsep ini dikenal di bidang sumber daya manusia, kemudian berkembang ke banyak bidang lainnya. Nah sekarang, apa sih sebenarnya pengertian dari digital onboarding itu sendiri? Digital onboarding adalah proses membantu pelanggan baru memahami dan menggunakan produk atau layanan digital yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Tujuan digital onboarding memudahkan pelanggan dalam memahami dan menggunakan produk atau layanan tersebut sehingga memperoleh manfaat maksimal dari itu. Digital onboarding dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tutorial video, webinar, dan sesi Q&A. Melalui digital onboarding, perusahaan dapat membantu pelanggan memahami fitur dan manfaat produk atau layanan yang ditawarkan, serta memberikan dukungan bantuan jika pelanggan mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Berikut merupakan penjelasan mengenai tujuan digital onboarding dalam pemasaran. Yang pertama, meningkatkan tingkat penggunaan produk. Dengan membantu pelanggan memahami dan menggunakan produk dengan benar, perusahaan dapat meningkatkan tingkat penggunaan produk dan memperpanjang masa pakai pelanggan. Ini akan meningkatkan nilai pelanggan bagi perusahaan. Berikutnya, yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas dengan produk atau layanan yang diterima akan lebih cenderung untuk terus menggunakannya dan merekomendasikannya kepada orang lain. Digital onboarding yang baik dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan brand awareness. Digital onboarding yang baik dapat membantu meningkatkan brand awareness serta memastikan bahwa pelanggan memahami fitur dan manfaat produk atau layanan yang ditawarkan. Berikutnya yang keempat adalah meningkatkan penjualan. Untuk membantu pelanggan memahami dan menggunakan produk dengan benar, perusahaan dapat meningkatkan tingkat penjualan dengan memberikan pelanggan lebih banyak alasan untuk terus menggunakan produk atau layanan tersebut. Untuk meningkatkan penjualan digital pada bisnis online, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Di antaranya, optimalisasi website, kemudian menggunakan e-commerce platform, membuat konten yang menarik, pemasaran email, pemasaran sosial media, influencer, kemudian konversi, spesial dan diskon, rangkuman produk, ataupun analisis data. Berikut akan dijelaskan mengenai manfaat digital onboarding yang perlu diketahui. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. Digital onboarding dapat membantu mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menjelaskan produk atau layanan kepada pelanggan baru. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi perusahaan
dan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan lain yang lebih penting. 2. Mudah, cepat, dan aman. Menggunakan perangkat digital yang modern, proses onboarding jauh lebih mudah sehingga segala aktivitas marketing dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan cara konvensional. Ketika onboarding sudah berjalan dengan cepat, pengguna akan mendapatkan respon, feedback, dan konfirmasi yang lebih cepat. Bersamaan dengan hal tersebut, digital onboarding juga mengikuti semua langkah dan verifikasi data yang aman karena menerapkan teknologi biometrik dan basis data dari lembaga terpercaya. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Biaya operasional yang lebih murah juga menjadi salah satu nilai yang harus dipertimbangkan untuk menggunakan cara ini, baik lembaga atau institusi pemerintah maupun pelanggan itu sendiri. Penggunaan teknologi digital akan menghemat kertas, tinta, dan tingkat kesalahan yang mungkin terjadi saat proses onboarding telah berjalan, serta dapat menekan biaya operasional perusahaan, lembaga, atau institusi pemerintahan yang tentunya juga dapat mengurangi biaya administrasi bagi pelanggan. Manfaat yang keempat adalah hasil langsung. Hasil yang instan atau langsung karena dengan meningkatnya awareness pada konsumen terhadap sebuah produk atau brand tentu akan membuat posisi brand yang dimaksud menggunakan metode digital onboarding lebih efektif untuk menjangkau konsumen di pasar abstrak. Selain semakin kuat di pasar, loyalty konsumen terhadap sebuah produk atau brand yang ditawarkan juga akan meningkat dan dapat dirasakan hasilnya secara instan. Berikutnya manfaat yang kelima, persiapan dan peluncuran cepat. Persiapan dan peluncuran strategi yang cenderung instan dikarenakan aktivitas yang memiliki basis digital atau online, sehingga tahap persiapan dan peluncurannya dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Contohnya, jika menggunakan bentuk digital activation, seperti promotion activation, yaitu terdapat berbagai penawaran menarik terkait dengan brand, produk, atau jasa bisnis yang dimiliki. Yang keenam, pengoptimalan campaign berkelanjutan. Menjalankan berbagai macam campaign semacam promotion activation ataupun bentuk brand activation lainnya akan mendapatkan banyak wawasan tentang bentuk brand activation yang efektif untuk dapat dijalankan dan dikembangkan ke depannya. Manfaat yang ketujuh adalah mendapat feedback. Manfaat melakukan aktivasi produk digital yaitu mendapat feedback atau testimoni langsung dari konsumen pengguna produk terhadap produk yang dijual. Hal tersebut dikarenakan digital activation dilakukan secara dua arah antara konsumen dengan brand. Manfaat yang terakhir yaitu yang ke-8, laba atas investasi yang terukur. Meningkatnya awareness konsumen terhadap produk yang sedang ditawarkan akan mampu menciptakan engagement yang jauh lebih baik dengan konsumen. Dengan demikian, secara tidak langsung juga berdampak meningkatkan penjualan suatu produk yang ditawarkan melalui berbagai platform. Karena konsumen sudah memiliki pemahaman dengan brand yang dijual dan telah dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini tentunya akan memudahkan untuk mencapai target laba atau bahkan melebihinya. Oke, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi-materi